Anies nggak tahu malu, teman-teman. Terlalu pede. Di tengah kondisi Indonesia yang banyak masalah, Anies singgung masyarakat yang dulu tak memilihnya sebagai presiden. Dia mengatakan, nyesal nggak milih saya dulunya. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton sampai selesai. Saya tanya, Pak Anies, nyesel nggak ikut Pilpres? Maka jawaban saya, lah, nyesel nggak milih kemarin? Jadi bukan nyesel saya ikut Pilpres, saya tanya, nyesel nggak milih kemarin? Gitu. Jadi, ini teman-teman kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada proses pembelajaran di situ. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan nantinya. Tapi harus dipikirkan lebih serius. Ya, ada yang tanya, Aduh, ini gimana jawaban kalian, teman-teman? Setelah Pak Anies ini mengatakan, nyesal nggak milih dia waktu Pilpres 2024 yang telah lewat. Gimana nih, teman-teman? Kalian nyesal nggak? Kalau saya sih nggak nyesal sama sekali. Dan di pemilu lalu saya nggak milih dia. Aduh, Anies ini terlalu pede, teman-teman. Terlalu percaya diri. Dan di momen lain, mari kita tonton video berikutnya. Presiden Prabowo mengatakan apa? Mari kita lihat. 4 kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elit yang tidak bisa kerjasama. Jadi saudara, bernegara, saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara. Saya kira saudara, ini adalah kata-kata pembukaan saya. Saya selalu berusaha dengan persuasi. Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat. 4 kali tidak diberi mandat. 4 kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Anies kesindir nggak lewat pernyataan Presiden Prabowo yang ini? 4 kali beliau ini gagal atau kalah di Pilpres, tapi nggak ganggu pemerintah yang memang diberikan mandat. Lah Anies selalu nyinyir, selalu nyindir pemerintah yang sekarang. Selalu saja di mata Anies Baswedan, semua kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo Gibran adalah salah dan salah dan salah. Berarti yang benar adalah Anies, gitu. Dia percaya diri, dia benar. Dia percaya diri kalau seandainya rakyat Indonesia memilihnya, sekarang Indonesia lebih baik, gitu. Sudahlah Mas Anies, sudahlah serahkan saja kepada Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk menjalani mandat yang diberikan oleh rakyat sekarang ini. Kalau memang mau, silakan maju di 2029 ke depan. Nanti kalau memang dipilih, kalau menang, kalau ada partai yang mengusung ya boleh di situ nanti. Uji lagi kalau memang Mas Anies dipilih oleh rakyat. Tapi kalau kalah lagi nggak usah nangis ya. Nggak usah mewek-mewek nanti. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Komen di bawah ini. Anies. Menyesal nggak memilih kemarin?
Aduh, yang cocok dan benar itu, Anies, menyesal nggak pilih kau kemarin? Menyesal. Saya menyesal berikan satu suara, bukan satu suara sih, dengan saya punya istri juga ikut nyoblos kamu kemarin. Aduh, gara-gara kemakan dengan omonganmu yang seakan-akan itu kayak KTP anginmu pun saya tidak peduli. Terus kau dibilang Imam Mahdi pun saya tidak peduli. Seakan-akan saya itu ditutupkan dengan sesuatu lucu. Anies, hey, kalau kemarin kau masih dapat berapa persen suara? Nanti di 2029, kau jangan harap. Saya prediksi mungkin kau dapat yang mungkin sekitar 5% lah. Salah satu orang yang memilih Anies di Pilpres yang lalu nyesal memilih Anies bersama istrinya. Karena kenapa? Ternyata pendukungnya ini sadar, oh cuma ngibul ternyata Anies ini. Cuma mempertontonkan, memperdengarkan puisi-puisi indah, kata-kata yang begitu indah. Tapi soal aksi, nol besar teman-teman. Lalu kemudian diprediksi kalau di 2029 mendatang, kalau seandainya Anies ini maju lagi, nah yang didapatnya bukan hanya perolehan suara kemarin, tetapi menjadi drop paling 5%. Atau gimana nih teman-teman, kalau prediksi kalian? Misalnya Anies maju lagi di 2029, berapa persenkah suara yang bakalan didapat Anies? Coba tebak, tuliskan opini kalian di bawah. Pak Anies, kalau berpolitik itu jangan kayak orang jual obat. Ya, segala ikut-ikutan statement seakan-akan negara dalam keadaan genting. Negara lagi Betul. baik-baik aja. Satu. Biasa itu. Kemarin itu harga naik itu karena Selat Hormuz ditutup akibat perang Irak dan Amerika. Dan itu semua ekonomi dunia berstatement seperti itu. Hanya kita yang baru naik sekali, itu pun bensin untuk masyarakat menengah ke atas. Bukan subsidi untuk rakyat. Malah subsidi untuk rakyat stabil-stabil aja tuh. Pertalite. Jadi jangan banyak memprovokasi Pak Anies. Setuju. Anda itu berpolitik jangan kayak orang jualan obat. Di mana orang pada beli di situ ikut nimbrung. Ya, berpolitiklah yang santun. Jangan mencari kesalahan-kesalahan pemerintah. Gitu. Seakan-akan Bapak mencari simpati ke orang. Bapak statement seperti itu, emangnya enteng itu? Kalau ditanggapi dengan serius oleh masyarakat yang nggak paham tentang situasi geopolitik, ini bisa chaos, Pak Anies. Anda berbicara itu jangan seenak-enaknya. Jangan semau-maunya. Saya belum pernah statement dengan Anda ya. Tapi baru kali ini saya statement karena ini negara dianggap oleh Anda dalam keadaan genting lah inilah itu. Yang genting itu akibat Anda mungkin memprovokasi masyarakat. Ya. Patut juga Anda tuh yang memprovokasi masyarakat. Bukan pemerintahnya. Pemerintah lagi bekerja. Yeah. Lagi memberantas korupsi. Lagi memperbaiki ekonomi rakyat. Biasa itu. Dalam masa transformasi ekonomi, dalam masa transformasi politik, dalam masa transformasi hukum, itu biasa dalam satu negara yang berkembang. Jadi jangan Pak Anies tuh mencari ikan di dalam air yang keruh. Nanti tambah keruh. Ya Pak Anies ya, berpolitiklah yang santun. Nggak perlu ikut-ikut nimbrung, ikut statement seakan-akan memojokkan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Kalau Pak Anies mau berpolitik, yang santun lah ya. Saya juga suka kok politikus santun. Aduh, kena semprot dari Firdaus Oiwobo. Kena marah tuh. Anies Baswedan disuruh berpolitiklah yang santun. Jangan bikin kacau. Jangan bikin chaos negeri ini. Jangan mengadu domba. Jangan melempar perkataan-perkataan yang membuat cemas rakyat Indonesia. Anies Baswedan kan ketahuan memang terus nyinyir ke pemerintah. Terus saja di mata Anies ini salah terus apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nyinyir, kemudian menyentil, mengkritik, salah terus di matanya. Lalu yang benar apa nih Mas Anies?
Lalu apa yang benar? Makanya kecewa sekali Firdaus Oiwobo terhadapnya. Janganlah begitu. Jangan begitu, Mas Anies. Ini gimana? Kalau menurut kawan-kawan, atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama. Jangan lupa teman-teman. Lebih lanjut, mari kita diskusikan di kolom komentar yang ada di bawah.